Kalau Anda tidak setuju, berarti Anda itu niatnya bukan mengutip, tetapi mau mengkritik. Saya kasih bonus, tak tambah kitabnya. Ini lihat di kitab Fiqhus Sunnah, karya daripada Syekh Sayyid Sabiq. Kalau masih kurang, saya tambah lagi di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatu. Ini karya daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Ibnu Taimiyah, yang sangat disanjung oleh kaum-kaum sebelah dalam kitabnya yang bernama Majmu'ul Fatawa, tepat di juz ke-22 punya kami, halaman 272. Apa kata Ibnu Taimiyah, sanjungan kaum sebelah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada orang yang masih ngeyel, malah dia mengatakan di kitab Al-Um itu Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa beliau itu lebih senang sholat tarawih 11 rakaat dengan witirnya. Padahal bab yang dia baca masalah bab witir. Ya Allah. Lalu setelah itu dia mengatakan tidak mungkin Imam Asy-Syafi'i itu keluar dari batas-batas hadis Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya apa maksud orang ini, teman-teman? Dia mau mengutip pendapat Imam Asy-Syafi'i atau dia justru mau mengkritik Imam Asy-Syafi'i? Kalau kamu atas nama dan mengutip hanya untuk mengutip pendapat Imam Asy-Syafi'i di kitab Al-Um ini, bahwa Imam Asy-Syafi'i itu melakukan atau lebih menyenangi sholat tarawih sebanyak 11 rakaat. Niat Anda mengutip pendapat Imam Asy-Syafi'i, maka hal itu keliru. Sebab dengan tegas, dengan jelas, Imam Asy-Syafi'i sendiri sudah menyatakan, fa amma qiyamu syahri ramadhana fa sholatul munfaridi ahabbu ilayya minhu wa ra'aituhum bil madinati yaqumuna bi tis'in wa thalathina wa ahabbu ilayya ishruna wa ahabbu ilayya ishruna. Dan saya, kata Imam Asy-Syafi'i, saya lebih senang sholat qiyamu Ramadan atau sholat tarawih dilakukan sebanyak 20 rakaat, li'annahu ruwiya an Umaro, karena jumlah rakaat sholat qiyamu Ramadan atau tarawih sebanyak 20 rakaat itu diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Wa kadzalika yaqumuna bi Makkah, begitu juga penduduk kota Mekah melaksanakan sholat tarawih atau qiyamu Ramadan sebanyak 20 rakaat. Wa yutiruna bi thalathin, kemudian mereka sholat witir 3 rakaat. Kalau Anda hanya ingin mengutip pendapat Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um ini, seharusnya Anda jujur bahwa Imam Asy-Syafi'i lebih senang sholat qiyamu Ramadan sebanyak 20 rakaat. Kalau Anda tidak setuju, berarti Anda itu niatnya bukan mengutip, tetapi mau mengkritik. Anda paham nggak apa perbedaan mengutip dan apa perbedaan mengkritik? Anda itu harus paham, belajar bahasa lagi. Niat Anda mengutip, tapi ketika diterangkan bahwa Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umnya lebih senang sholat tarawih atau qiyamu Ramadan sebanyak 20 rakaat, malah Anda tidak terima. Kan berarti niat Anda bukan mau mengutip pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, malah Anda niatnya mau mengkritik. Anda jangan sok mengkritik Imam Asy-Syafi'i, katanya mau mengutip, kok malah mau mengkritik. Ini kan licik. Kalau Anda belum puas dengan penjelasan kami dalam kitab Al-Um ini, saya kasih bonus, tak tambah kitabnya. Ini lihat di kitab Fiqhus Sunnah, karya daripada Syekh Sayyid Sabiq, terbitan Darul Fikr, juz pertama, punya kami, tepat di halaman 125. Lihat kalau punya kitab, kalau nggak punya lihat di laptop atau di komputer lah.
Kalau nggak punya. Di sini dijelaskan qiyamu Ramadhanah, salat qiyamu Ramadan. Masru'iyatu qiyami Ramadan, disyariatkannya salat qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadhana au salatut tarawihi sunnatun lirrijali wan nisa'i. Salat qiyamu Ramadan atau yang dimaksud dengan salat tarawih itu hukumnya sunnah bagi pria maupun wanita. Tu'adda ba'da sholatil isya'i. Sholat qiyamu Ramadan atau sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat isya wa qoblal witri, dan dilaksanakan sebelum sholat witir rok'ataini dua kali. Jadi cara melaksanakan sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya dan sebelum kita melaksanakan sholat witir. Cara melakukannya dua-dua, paham ya? Wa yajuzu an tu'adda ba'dahu walakinahu khilaful afdal. Dan boleh sebenarnya melakukan sholat tarawih ataupun sholat qiyamu Ramadan setelah sholat witir, tetapi itu hukumnya khilaful afdal, menyelisih sesuatu yang lebih utama. Wa yastamiru waktuha ila akhiril laili, dan waktunya sholat qiyamu Ramadan atau tarawih itu sampai akhir malam. Kemudian masalah jumlah sekarang ya, jumlah rokaatnya. Ini saya kutip yang pendapat Imam Asy-Syafi'i. Berapa jumlah rokaatnya di sini? Ternyata di sini dijelaskan wasahha annan nasa kanu yusalluna ala ahdi Umar wa Utsmana wa Aliyin ishrina rakaah. Dan sungguh telah sahih bahwa masyarakat itu melaksanakan qiyamu Ramadan, melakukan sholat tarawih di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Utsman, dan di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, melaksanakan sholat tarawih ishrina rakaah, sebanyak 20 rakaat. Wa huwa ra'yu jumhuril fuqaha'i. Dan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat ini merupakan pendapat mayoritas para fuqaha, mayoritas ahli fikih berpendapat jumlah sholat tarawih atau qiyamu Ramadan sebanyak 20 rakaat. Minal hanafiyati wal hanabilati wa daudah. Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah, ulama Hanabilah, dan Imam Daud. Qala at-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi beliau berkata, wa aktsaru ahlil ilmi ala ma ruwiya an Umar wa Aliyin wa ghairihima min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ishrina rakaah. Imam At-Tirmidzi menyatakan mayoritas ulama itu berpegang teguh terhadap riwayat daripada Sayyidina Umar dan riwayat dari Sayyidina Ali maupun selain mereka berdua dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sholat tarawih qiyamu Ramadan itu dilaksanakan sebanyak 20 rakaat. Wa huwa qaulu Tsauriyyi wa Ibnil Mubaraki wasyafi'iyyi. Dan pendapat yang menyatakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat ini merupakan pendapatnya Imam Ats-Tsauri, Imam Ibnul Mubarak, dan Imam Asy-Syafi'i. Wa qala hakadza adraktun nasa bi Makkah yusalluna ishrina rakaah. Beliau berkata, begitulah aku temukan penduduk kota Mekah melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Tegas, jelas, Sayyid Sabiq menyatakan pendapat yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu sebanyak 20 rakaat dipilih oleh mayoritas ulama berdasarkan riwayat daripada Sayyidina Umar, riwayat daripada Sayyidina Ali, dan riwayat dari para sahabat Nabi yang lainnya, yaitu 20 rakaat. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Ats-Tsauri, Imam Ibnul Mubarak, dan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau masih kurang, saya tambah lagi di kitab
Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ini karya daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Tepat di juz berapa ini? Juz kedua punya saya ini, terbitan Darul Fikr, teman-teman. Di sini dijelaskan dalam halaman 75, wa anna Umaro lamma jama'an nasa ala Ubay bin Ka'ab kana yusalli lahum isyrina raka'ah. Ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan masyarakat untuk bermakmum kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, ternyata beliau melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Wa an Aliin, dan riwayat dari Sayyidina Ali, annahu amara rajulan yusalli bihim fi ramadhana isyrina raka'ah. Begitu juga riwayat daripada Sayyidina Ali bahwa beliau menyuruh seseorang untuk ngimami sholat qiyamul Ramadan atau tarawih di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Wa hadza kal ijma'i, berarti ini seperti halnya ijma', kesepakatan para sahabat. Wa thabata anna Ubay bin Ka'ab kana yaqumu bin nasi 20 raka'ah fi qiyami ramadhana wa yutiru bi thalathin. Dan telah tetap, telah benar, telah nyata sahabat Ubay bin Ka'ab mengimami sholat qiyamul Ramadan atau tarawih sebanyak 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Ini dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Bahkan di sini dijelaskan dalam Kitabul Fiqhi alal Madzahibil Arba'ah, punya kami ini di juz pertama ya, di juz pertama halaman 309. Wa yatabayyanu aidan anna adadaha laisa maksuran ala tsamani rakaat allati shallaha bihim. Di sini jelas bahwasanya jumlah sholat tarawih itu sebenarnya tidak harus sebanyak 8 rakaat. Tidak harus, teman-teman, nggak harus 8 rakaat. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Bidalili annahum kanu yukmilunaha fi buyutihim. Mereka para sahabat itu setelah itu menyempurnakan sholat tarawih di rumah mereka. Dan ini sudah ditegaskan, sudah dijelaskan oleh perbuatan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya jumlah sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Wa qad bayyana fi'lu Umar radhiyallahu anhu anna adadaha isrunah. Perbuatan Sayyidina Umar ini menjadi pijakan bagi kita. Jelas di sini bahwa jumlah daripada sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Pada waktu itu Sayyidina Umar kan mengumpulkan masyarakat, teman-teman ya, dikumpulkan sholat di masjid berjamaah. Sholat di masjid berjamaah, ternyata disuruh sholat berapa? 20 rakaat. Sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih di masa Sayyidina Umar sebanyak 20 rakaat. Wa wafaqahu sahabatu ala zalika, dan para sahabat itu setuju terhadap apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini. Gak ada yang mengkritik, gak ada yang mempersoalkan sholat tarawih 20 rakaat dari kalangan para sahabat, gak ada. Mereka sepakat malah. Walam yujad lahum mukhalifun mimman ba'dahum minal khulafa'ir rasyidin, dan tidak pernah ditemukan orang yang menyelisih, orang yang menentang, baik dari para khulafa rasyidin setelah Sayyidina Umar itu menentang Sayyidina Umar. Oh, Umar kok 20 rakaat? Gak ada, gak pernah ditemukan itu. Gak pernah ditemukan orang yang menentang Sayyidina Umar melakukan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Gak ada. Para sahabat diam, para sahabat muafik, para sahabat sepakat. Para sahabat tidak menentang Sayyidina Umar sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh telah bersabda, "Alaikum bisunnati." Kalian harus berpegang teguh terhadap sunnahku.
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan berpegang teguhlah kalian kepada sunnahnya para khalifah. Ini dalilnya Abu alaiha bin nawajid, gigit erat itu dengan gigi geram, artinya pegang teguh sunnah Nabi, pegang teguh sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Jangan menentang, jangan menentang, menentang. Hati-hati. Ini Sayyidina Umar. Jadi di sini sangat tegas Sayyidina Umar bin Al-Khattab sholat tarawihnya sebanyak 20 rakaat. Dan sebenarnya katanya beliau, sholat tarawih itu tidak ditentukan jumlahnya, nggak harus 8, nggak harus 20. Monggo, yang penting sholat malam, sholat qiyamul Ramadan, yang penting itu. Lebih tegas lagi di sini ulamanya, Wahabi. Karya siapa? Karya Ibnu Taimiyah yang sangat disanjung oleh kaum sebelah dalam kitabnya yang bernama Majmu'ul Fatawa, tepat di juz ke-22 punya kami, halaman 272. Apa kata Ibnu Taimiyah, sanjungan kaum sebelah, sanjungan kaum Wahabi? Wa man dhanna anna qiyama ramadhana fihi adadun muwaqqatun anin nabi sallallahu alaihi wasallam la yuzadu fihi wa la yunqasu minhu faqad akhta'a. Barang siapapun orangnya, tak pandang bulu, kata Ibnu Taimiyah, siapapun yang menyangka, siapapun yang mengira bahwa qiyamul Ramadan, bahwa sholat tarawih itu dibatasi jumlahnya dari Nabi, siapapun yang menyangka Nabi memberi batasan jumlah sholat tarawih, akhirnya dia mengatakan la yuzadu fi, gak boleh ditambah, wala yunqasu minhu, dan gak boleh dikurangi, faqad akhta'a, sungguh orang itu sudah melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan. Tidak ada batasan jumlah rakaat pada sholat tarawih, tidak ada dari Nabi. Jangan ngotot membid'ahkan yang 20, jangan ngotot, paham ya? Jangan ngotot. Ini ulama sanjungan Wahabi sendiri yang ngomong. Wa man dhanna anna qiyama ramadhana fihi adadun waqatun anin nabi sallallahu alaihi wasallam la yuzadu fihi wa la yunqasu minhu faqad akhta'a. Apalagi kalau hanya sekedar mau mengutip pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Ummnya. Ya dikutip, dan cara mengutip itu harus jujur, harus sesuai dengan isi kitab Al-Umm. Kalau Imam Asy-Syafi'i sudah menyatakan wa ahabbu ilayya isruna li'annahu ruwiya an Umar wa kadzalika yaqumuna bi Makkah wa yutiruna bi thalathin, dan saya lebih senang sholat qiyamul Ramadan, saya, kata Imam Asy-Syafi'i, lebih senang sholat tarawih qiyamul Ramadan sebanyak 20 rakaat, karena hal itu berdasarkan riwayat dari Sayyidina Umar. Begitu juga sholat tarawih dilakukan sebanyak 20 rakaat, dilaksanakan di kota Mekah, dan mereka kemudian sholat witir 3 rakaat. Ya sudah, dikutip dengan apa adanya, tapi jangan dikritik. Anda kan atas nama Imam Asy-Syafi'i, bukan atas nama pemahaman Anda. Kalau Anda mengutip niatnya, kok malah ketika Imam Asy-Syafi'i menyatakan wa ahabbu ilayya isruna, Anda tidak setuju, berarti Anda bukan mengutip, tetapi Anda mengkritik. Ini kan licik atas nama Imam Asy-Syafi'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.